Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas materi tekanan, yaitu tekanan zat padat. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk tonton dan ikuti video pembelajaran kali ini sampai selesai ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini ada 6 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tekanan pada benda padat. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor yang mempengaruhi pada tekanan zat padat. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan persamaan tekanan zat padat beserta satuan dan simbolnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya, luas permukaan, dan tekanan zat padat. Tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik dapat memberi contoh penerapan tekanan pada benda padat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat menghitung tekanan pada benda padat dalam berbagai situasi nyata maupun matematis melalui soal yang disajikan dengan benar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Jalanan berlumpur saat musim hujan. Ketika kalian melewati jalan berlumpur seperti itu, lebih mudah menggunakan sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Betul, tentu saja sepatu boot. Nah, dengan sepatu boot, kalian akan mudah melewati jalanan berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Perhatikan permukaan pijakan sepatu boot. Sepatu boot memiliki permukaan yang lebih luas dibandingkan sepatu hak tinggi. Sepatu hak tinggi memiliki permukaan pijakan yang sempit. Sepatu dengan permukaan luas tidak mudah terjebak ke dalam lumpur. Begitu, paham ya? Fenomena ini juga terlihat pada angsa atau bebek dan ayam. Bebek bisa dengan mudah berjalan di lumpur, sedangkan ayam akan kesulitan. Mengapa? Karena kaki bebek memiliki selaput sehingga pijakannya lebih luas. Ayam tidak memiliki selaput sehingga pijakannya sempit. Kaki bebek menghasilkan tekanan yang lebih kecil, sehingga ia tidak pernah mudah terperosok ke dalam lumpur. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan prinsip tekanan? Nah, tekanan adalah besar gaya per satuan luas. Secara sistematis dapat dinyatakan dengan persamaan P sama dengan F per A. P itu berasal dari kata bahasa Inggris, yakni pressure, yang artinya tekanan, dengan satuan Newton per meter persegi, atau bisa juga dengan Pascal, biasa disingkat dengan PA. Kemudian F berasal dari kata bahasa Inggris, yakni force, yang artinya gaya. Gaya satuannya Newton. Dan A berasal dari kata bahasa Inggris, yakni area, yang artinya luas permukaan, dan A satuannya meter persegi. Selanjutnya, dari rumus ini ada juga rumus turunan-turunan yang lain. Kita bisa dengan mudah menggunakan segitiga, keledai, atau untuk mempermudah kita dalam membolak-balikkan rumus. Nah, apabila kalian nanti menemukan soal yang ditanyakan itu F maupun A, gaya maupun luas permukaan, maka kita bisa melihat dari segitiga keledai ini. Apabila yang ditanyakan F, maka F-nya kita tutup, tersisa P dikali A, maka F sama dengan P dikali A. Nah, apabila kalian menemukan soal yang ditanyakan A atau luas permukaannya, maka A-nya kita tutup, tersisa F dibagi P, sehingga A sama dengan F dibagi P. Selanjutnya, apabila kalian menemukan soal yang diketahui itu massa, namun gaya belum diketahui, maka dari itu kita
menghitung gaya dengan cara massa dikali gravitasi. Massa satuannya kilogram dan gaya gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat. Nilai gaya gravitasi itu bisa 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, dari rumus ini terlihat bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan sentuh. Artinya, semakin kecil luas permukaan, maka tekanan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin besar luas permukaannya, maka tekanan akan semakin kecil. Contohnya seperti tadi, sepatu boot versus sepatu hak tinggi. Sepatu boot luas permukaannya besar, kemudian tekanannya akan menjadi kecil. Sedangkan sepatu hak tinggi luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan lebih besar. Begitu juga dengan kaki bebek dan kaki ayam. Kaki bebek luas permukaannya luas, maka tekanannya akan kecil, mudah berjalan di lumpur. Sedangkan kaki ayam luas permukaannya kecil karena dia tidak memiliki selaput, sehingga tekanannya akan lebih besar dan ia akan mudah terperosok. Contoh lain juga ada, contohnya pensil. Pensil memiliki bagian yang runcing dan bagian yang tumpul. Jika kalian tusukkan ujung pensil yang runcing ke tangan, rasanya akan lebih sakit. Mengapa? Karena ujung pensil yang runcing memiliki luas permukaan yang sangat kecil, sehingga tekanannya akan sangat besar. Nah, sedangkan bagian yang tumpul luas permukaannya lebih luas atau lebih besar, sehingga tekanannya akan lebih kecil. Tekanan juga berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, apabila besar gaya yang diberikan lebih kecil, maka tekanannya juga akan lebih kecil. Perhatikan gambar di samping. Ada seorang ibu memotong apel. Ibu bisa membelah apel menjadi 2. Sedangkan gambar yang di bawah itu anaknya hanya bisa memotong sedikit. Mengapa? Karena gaya dorong yang diberikan ibu lebih besar, sehingga tekanannya dihasilkan juga lebih besar. Dan gambar yang di bawahnya, anaknya tenaganya lebih kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan juga lebih kecil. Baik, selanjutnya kita masuk ke penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mata kapak dibuat lebih tajam di bagian ujung supaya tekanannya besar dan lebih mudah untuk membelah kayu. Hal ini juga berlaku pada pisau dan juga parang. Contoh yang kedua, ada kaki bebek yang lebih lebar dan berselaput untuk memperkecil tekanan sehingga mudah berjalan di lumpur. Yang ketiga, ada ujung paku dibuat runcing untuk memperbesar tekanan agar mudah menembus kayu, termasuk jarum jahit. Dan yang keempat, ada ban mobil untuk medan berlumpur dibuat besar untuk memperkecil tekanan supaya tidak mudah terperosok. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki gaya 100 Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm persegi. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Lanjut kita bahas. Sebelumnya, dalam menjawab soal cerita seperti ini, alangkah lebih baiknya kita jawab dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, di soal diketahui F sama dengan 100 Newton. Kemudian ada luas permukaan A sama dengan 50 cm persegi. Satuan luas permukaan itu meter persegi, sehingga 50 cm persegi kita ubah ke meter persegi, yakni 0,005 meter persegi. Yang ditanyakan berapakah tekanan, berarti P. Kemudian dijawab P sama dengan F per A. F-nya 100 Newton dibagi 0,005 meter persegi. Supaya lebih mudah untuk menghitung, kita ubah ke pecahan biasa. Jadi 100 per 1
dibagi 5 per 1000. Karena ini pembagian pecahan, maka kita ubah menjadi perkalian pecahan agar lebih mudah untuk dihitung. Nah, apabila kita ubah ke perkalian, jangan lupa pecahan yang di belakang kita balik. Sehingga 100 per 1 dikali 1000 per 5. 100 dikali 1000, 100.000. 1 dikali 5, 5. 100.000 per 5. 100.000 dibagi 5 sama dengan 20.000 Newton per meter persegi. Sehingga jawabannya, tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah adalah sebesar 20.000 Newton per meter persegi. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda menekan permukaan seluas 0,25 meter persegi dan menghasilkan tekanan sebesar 800 Pascal. Berapa gaya tekan benda tersebut? Pembahasan. Diketahui tekanannya 800 Pascal. Luas alasnya atau luas permukaannya A sama dengan 0,25 meter persegi. Ditanya berapa gaya, berarti F. Nah, sebelumnya kita mencari tekanan atau P. Nah, kalau ini kita disuruh mencari F. Nah, kita pakai segitiga keledai. Berarti F-nya kita tutup, tersisa P dikali A. Sehingga F sama dengan P dikali A, atau tekanan dikali luas permukaan. Jadi, tekanan dikali luas permukaan sama dengan 800 dikali 0,25. Supaya mempermudah untuk menghitung, desimal ini kita jadikan pecahan. 0,25 sama dengan 25 per 100, sehingga 800 dikali 25 per 100. 800 sama 100 bisa kita coret, sehingga tersisa 8 dikali 25. Mendapatkan 200 satuan gaya Newton, sehingga 200 Newton. Contoh soal selanjutnya, sebuah benda masanya 20 kg. Hitunglah luas bidang atau luas permukaannya agar tekanannya hanya 250 Pascal. Itu diketahui gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Pembahasan. Diketahui tadi masanya 20 kg. Kemudian tekanannya 250 Pascal atau P. Kemudian G-nya atau gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, hitunglah luas bidang atau luas permukaan, berarti A. Bisa dilihat di segitiga keledai itu, apabila yang ditanyakan A, berarti A-nya kita tutup, tersisa F per P. Sehingga A sama dengan F dibagi P. Namun, di soal itu tidak diketahui F-nya. Sehingga kita harus mencari F-nya terlebih dahulu sebelum menghitung A-nya. F-nya kita memakai rumus massa dikali gravitasi. Sehingga F sama dengan 20 kg dikali 10 meter persegi. Sehingga F mendapatkan 200 Newton. Kemudian kita balik lagi ke menghitung A. A sama dengan F per P. Tadi F-nya mendapatkan 200 dibagi P. P-nya tadi berapa? 250 Pascal. Sehingga A sama dengan 200 dibagi 250. Mendapatkan 0,8 meter persegi. Nah, bagaimana video pembelajaran kali ini? Mudah dipahami bukan? Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.